Menang tipis atas Lazio di San Siro, Milan butuh Vlahovic. Kemenangan tipis atas Lazio di San Siro terasa manis, tetapi membuka kembali masalah yang terus berulang. 3 poin diamankan, namun satu pertanyaan besar muncul setelah peluit berakhir. Sampai kapan Milan bertahan tanpa seorang pembunuh di kotak penalti? Pepe Di Stefano dari Sky Sport mengirim pesan keras setelah pertandingan. Di depan, Milan membutuhkan prima punta seperti Dusan Vlahovic. Sebuah klaim yang menggambarkan realitas tajam. Dominan dalam permainan tidak cukup tanpa eksekutor yang kejam. Dalam laga melawan Lazio, Milan mengontrol ritme, menguasai bola, dan menekan sejak awal. Rebiat kembali menjadi pusat keseimbangan. Modric menjaga kreativitas, dan sektor sayap menghasilkan peluang berbahaya. Namun begitu bola masuk ke kotak penalti, ketiadaan striker target yang mematikan terasa sangat jelas. Beberapa umpan silang dan peluang bola mati seharusnya dapat berakhir menjadi gol. Pepe Di Stefano menegaskan bahwa Milan tidak memiliki prima punta sejati. Ia bahkan mencontohkan situasi pertandingan. Jika Giroud ada di lapangan, beberapa umpan silang bisa saja berbuah gol. Kemenangan 1-0 terasa lebih berat dari yang seharusnya, karena Milan kekurangan pemain yang mampu menyelesaikan peluang menjadi angka. Dan inilah alasan Dusan Vlahovic disebut sebagai tipe ideal. Kuat secara fisik, berbahaya di duel udara, hidup untuk gol, dan menjadi pembeda dalam pertandingan yang ketat. Profil striker seperti ini adalah elemen yang hilang dalam struktur permainan Milan saat ini. Masalahnya sederhana namun krusial. Milan menciptakan peluang tetapi tidak punya algojo di kotak penalti. Solusi yang ditawarkan Di Stefano juga jelas. Milan harus bergerak di Januari dan mendatangkan prima punta tipe Vlahovic untuk mengubah dominasi permainan menjadi kemenangan yang lebih tegas. Tanpa itu, kemenangan tipis seperti melawan Lazio akan selalu berada di ujung pisau. 3 poin sangat penting, tapi pertandingan ini menjadi alarm keras. Milan tak bisa bergantung pada kemenangan tipis yang rapuh. Jika ingin meraih gelar dan bersaing di Eropa, striker pembunuh adalah kebutuhan, bukan opsi. Bursa Januari akan menjawab, berani melompat lebih tinggi atau tetap berjalan di tempat. Hasil pertandingan AC Milan versus Lazio. Rafael Leao kembali menjadi penentu kemenangan dan AC Milan resmi naik ke puncak klasemen Serie A, setidaknya untuk sementara. Ini bukan sekedar 3 poin, ini adalah pernyataan keras bahwa Milan di bawah Massimiliano Allegri adalah tim yang tahu bagaimana bertahan dalam tekanan dan menghukum lawan pada momen paling tepat. Babak pertama penuh masalah, mental diuji, distribusi bola berantakan, dan Lazio menekan tanpa henti. Namun di momen krusial, kombinasi disiplin bertahan, ketenangan Mike Maignan, dan efektivitas Rafael Leao menjadi solusi yang membawa kemenangan. AC Milan menang 1-0 atas Lazio di San Siro, mengikuti pola yang persis sama seperti kemenangan derby melawan Inter. Tertekan di babak pertama, lalu menghajar di awal babak kedua. Mike Maignan langsung diuji dalam 1 menit oleh tandukan Mario Gila dan menyelamatkan Milan lewat penyelamatan refleks fenomenal. Tekanan Lazio terus menghantam barisan belakang, sementara Milan kesulitan keluar dari tekanan dan bahkan Luka Modric 2 kali kehilangan bola dengan mudah.
Isaksen punya kesempatan berbahaya, namun penyelesaian buruk membuat skor bertahan 0-0. Suasana memanas ketika Fikayo Tomori mendapat kartu kuning kontroversial pada pelanggaran pertamanya. Yusuf Fofana pun tampil inkonsisten, sering ceroboh dalam penguasaan bola. Menjelang turun minum, Maignan kembali menyelamatkan Milan dari sepakan melengkung Zaccagni. Sementara satu-satunya peluang Milan adalah tendangan voli Tomori yang melebar tipis. Awal babak kedua mengubah segalanya. Kombinasi cepat Tomori dan Fofana membuka ruang di kanan. Umpan silang Tomori disambar Liao dengan penyelesaian tajam dari jarak dekat. Gol yang mengangkat kepercayaan diri tim secara drastis. Rebiot dan Fofana hampir menambah keunggulan lewat percobaan jarak jauh. Liao bahkan hampir menambah gol kedua lewat tandukan yang dipatahkan Provedel. Di menit-menit akhir, drama terjadi. Lazio menuntut penalti setelah bola mengenai siku Pavlovic di kotak penalti. VAR dipanggil. Allegri bahkan diusir keluar lapangan karena protes keras. Namun wasit akhirnya memutuskan pelanggaran dilakukan oleh pemain Lazio sebelumnya. Keputusan yang memicu sorakan gemuruh San Siro. Kemenangan ini membawa Milan ke puncak klasemen sambil menunggu hasil Roma versus Napoli. Rekor tak terkalahkan di Liga kini mencapai 12 laga. Bukan kemenangan yang indah, namun kemenangan yang menunjukkan karakter juara dan menyelesaikan pada waktu yang paling tajam. Mental juara setelah duel panas versus Lazio. Pacto Segreto Milan, masa depan Maignan dan Modric menentukan arah klub. Satu pernyataan, dua masa depan besar dipertaruhkan. Mike Maignan dan Luka Modric, Iglitare membuka semuanya. Di balik ketenangan ruang ganti Milan, ada sebuah kesepakatan rahasia yang bisa mengubah arah klub dalam beberapa bulan ke depan. Tidak ada negosiasi resmi di atas meja, namun ada sebuah pato, sebuah komitmen yang memegang masa depan sang penjaga tembok, Mike Maignan. Ketika ketidakpastian menyelimuti dua ikon ini, Milan memilih keheningan strategis, bukan kepanikan, dan itulah strategi yang bisa membuat Rossoneri tetap berada di puncak. Iglitare, direktur olahraga Milan, berbicara menjelang laga penuh emosi menghadapi Lazio, klub yang menjadi rumahnya selama hampir 2 dekade. Kenangan indah menyertainya, namun komitmen jelas, malam ini hanya Milan yang ada di hatinya. Soal masa depan Mike Maignan, Tare menegaskan bahwa belum ada negosiasi formal, tidak ada angka, tidak ada deadline. Tetapi sejak awal musim, dibuat sebuah pato, saling percaya, fokus pada kemenangan, dan membiarkan waktu menentukan arah terbaik. Tare menyebut kondisi Maignan sempurna dan performanya berbicara sendiri. Setelah pertandingan, baru perjalanan keputusan dimulai. Dan kemudian Luka Modric, sang maestro berusia 39 tahun, datang membawa pengalaman dan pribadi yang jarang dimiliki. Dampaknya digambarkan sebagai devastante, merusak keseimbangan lawan dan mengangkat moral tim. Tare mengakui harapan besar Milan. Modric bertahan lebih lama dari kontrak yang berlaku sekarang. Ada opsi perpanjangan 1 tahun, namun kesepakatannya jelas. Keputusan diambil bersama dengan rasa saling menghormati. Tare juga menyoroti Christopher Nkunku yang datang tanpa pramusim lalu cedera usai tugas nasional. Performanya disebut bukan level sesungguhnya, tapi kepercayaan padanya tetap utuh. Milan menyiapkan waktu bukan tekanan. Di tengah tekanan kompetisi dan bursa transfer yang semakin panas, pesan Tare tegas,
Masa depan Milan dibangun dengan kesabaran, kepercayaan dan kedewasaan strategi, tanpa drama, tanpa kebisingan. Pertanyaannya kini hanya satu, apakah Pato Maignan dan harapan untuk Modric akan menjadi fondasi kejayaan Milan berikutnya?